Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Uman Gunawan SPD dari SMK Negeri Jatiluhur Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani dari SMP Negeri 3 Campaka. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurlaila SPD MMPD dari PTD SD 8 Negeri Kalen. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini, kami terbagi menjadi 3 peran. Pertama sebagai pengamat, kedua sebagai coach, dan ketiga sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya Bu Fitri, selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana Bu Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu Fitri, saya akan mengamati proses coaching Bu Fitri nanti dengan Pak Uman ya. Nah, jadi saya harapkan nanti proses coaching Bu Fitri dengan Pak Uman berjalan dengan baik ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya. Ya, Bu. Apa Bu Fitri sudah tahu rubriknya? Sudah Bu. Oh ya, sudah ya. Nah, sebelum memulai coaching dengan Pak Uman, harapan saya pada saat saya mengamati proses coaching Ibu Fitri, Ibu mempunyai prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga harapkan Ibu memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh ya, lalu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan teknik rasa begitu. Kalau bisa Ibu juga saat meng-coaching nanti menerapkan alur tirta. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, nanti itu semua akan saya jadikan acuan dalam penilaian ya, dalam pengamatan saya. Tapi sebelum kita coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ke Ibu ya. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Sebagai pendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot Bu. Oh begitu, jadi ada 2 ya Bu? Iya, ada 2. Nah, dari 2 itu bagian mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan nanti? Sebagai pendengar aktif Bu, karena saya dapat menggali ide-ide dari coach saya. Begitu. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Yaitu penilaiannya yaitu dengan solusi dan permasalahan saya dapat menilai melalui alur tirta. Oh begitu ya Bu. Nah, setelah itu apa harapannya dari observasi yang akan nanti Ibu lakukan? Harapan saya Bu bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh begitu ya Bu. Ya, saya harapkan juga demikian ya Bu. Semoga coaching Ibu dengan Pak Uman berjalan dengan baik. Ya, amin. Saya persilahkan untuk Ibu segera meng-coaching ya. Terima kasih Bu Dian. Ya baik, sama-sama Bu. Oke, selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Uman. Ada apa tumben Pak Uman sini? Ya mohon maaf ya Bu Fitri, saya sengaja memberanikan diri nih ke Bu Fitri kesini karena ini ada beberapa hal nih yang pengen saya bicarakan sama Bu Fitri. Ada apa Pak Uman? Oh gini Bu Fitri, jadi gini, saya tuh kan ngajar nih ya di kelas, saya disupervisi nih sama kepala sekolah. Ternyata saya dimarahin sama pengawas Bu. Oh gitu. Jadi pengawas itu bilang ke saya, jadi kenapa Pak Uman ini ngajar itu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya kan bisa aja kan ya, kita mengajar, tapi kayaknya pengawas itu kesinggung Bu sama saya. Kira-kira bagaimana ya kira-kira Bu ya? Harusnya baiknya saya seperti apa Bu? Ya itu Pak Uman baiknya seperti apa yang akan Pak Uman laksanakan? Iya kan gini, ketika saya ngajar itu saya berasumsi cukuplah gitu ngajar itu dalam buku teks saja, tapi pengawas itu malah marah-marah kenapa menggunakan video, menggunakan internet,
Cuman kalau saya kan kalau berpatokan kurikulum merdeka ya bisa aja lah saya ngambil salah satu kan, teks saja gitu. Itu. Terus untuk permasalahan Pak Uman, apa yang akan Pak Uman rencanakan? Oke, jadi gini Bu, setelah saya berpikir ya, ternyata mungkin saya tuh harusnya mungkin kurikulum merdeka ini saya menggunakan banyak sumber Bu. Begitu. Tidak hanya buku teks, jadi bisa juga menggunakan tadi video ataupun PowerPoint ataupun artikel, bahkan mungkin termasuk di handphone anak itu kita searching di Google bisa digunakan. Tapi rencana ke depan mungkin saya pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan minta maaf mungkin Bu kepada pengawas tersebut, karena saya mungkin melaksanakan pembelajaran semau saya dengan sumber belajar yang saya mau. Itu yang pertama, mudah-mudahan ketemu dengan pengawasnya seperti itu. Yang kedua, nanti saya akan memperbaiki untuk mengajar ke anak itu bisa menggunakan media banyak gitu, tidak hanya buku teks. Rencana Pak Uman sangat bagus ya. Kira-kiranya di angka berapa keberhasilan Pak Uman dalam rencana Pak Uman dari angka 1 sampai 10? Paling mungkin ke angka 8 sih paling. Angka 8. Rencana itu kan saya dari KKN itu 75 ya, kalau posisi mengajarkan itu minimal penggunaan media itu di angka 8 lah. Ya Pak Uman, rencana Pak Uman bagus ya. Kira-kiranya siapa saja, melibatkan siapa saja dengan rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan dari sekolah itu, melibatkan siapa saja Pak? Oke, mungkin yang pertama saya akan ngobrol dengan pimpinan Bu, dengan kepala sekolah. Betul. Karena kan beliau yang punya kebijakan anggaran ya. Kedua, nanti kan saya butuh media tuh, butuh TV kan, butuh internet. Ini saya ngobrol sama wakil kepala sekolah dengan sarana tuh yang ya. Mudah-mudahan beliau bisa memfasilitasi semua guru medianya ketika di kelas maupun di luar kelas gitu Bu. Ya, bagus Pak Uman, rencana Pak Uman itu memang bagus ya. Jadi meminta izin dulu ya kepada Ibu Kepala Sekolah agar rencana Bapak terlaksana dengan baik. Ya, saya hanya bisa mendoakan kepada Pak Uman agar rencana Bapak realisasi dengan baik, sehingga apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Ya. Terima kasih ya Pak Uman atas keterbukaan Pak Uman kepada saya di sore ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, terima kasih sama-sama Bu. Setelah Pak Uman bercerita kepada saya, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan pertama cukup lega bahwa saya menemukan solusi masa problem saya. Keduanya saya bisa mungkin enak ketika nanti ngajar itu ternyata tidak terpatok ke satu sumber. Iya, betul. Kita jadi enak lah. Jadi terima kasih Bu Fitri. Ya, Nanti saya sama-sama. lega, ya mudah-mudahan saya juga ke anak bisa mengajarkan media yang lebih banyak. Ya, ya, terima kasih. Sama-sama ya Pak Uman ya. Sama-sama Bu Fitri. Ya, Ya, terima kasih banyak. Maaf mengganggu nih waktunya ya. Ya Bu Fitri, selamat sore. Selamat sore. Luar biasa ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Pak Uman. Bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching tadi dengan Pak Uman? Sangat mengapresiasi ya, bagus sekali dan luar biasa ini pengalaman buat saya dan buat Pak Uman tentunya. Jika merujuk pada indikator ketercapaian tadi dari pengembangan proses coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, saya sudah melakukan adanya prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga menggunakan inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Lalu saya juga menggunakan alur tirta, yaitu diantaranya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Betul sekali ya Ibu, tadi berdasarkan pengamatan saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuannya kepada coaching, terus lalu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, lalu merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan beliau, dan memancing beliau untuk berkomitmen untuk bertanggung jawab. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching,
Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiganya memaksimalkan potensi. Iya, betul. Ibu juga tadi sudah memiliki kompetensi inti coaching, di mana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, betul. Itu sudah, menurut saya sudah sangat baik. Menurut saya Ibu sudah mampu mencapai harapan yang ingin Ibu capai dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi. Lalu Ibu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Saya ingin mengembangkan mendengarkan teknik rasa, yaitu diantaranya mengapresiasi, merangkum, dan menerima juga bertanya. Seperti itu. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai harapan Ibu nanti ya. Amin. Dan dapat mencapai kompetensi-kompetensi itu dengan memperbanyak lagi praktik coaching Ya, yang lain. betul. Kira-kira ada hal lain Ibu yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup tuh. Baik Ibu, kalau begitu jika memang sudah tidak ada lagi yang Ibu sampaikan, sampai ketemu lagi nanti di proses selanjutnya ya Bu. Siap. Ya, selamat sore Ibu, terima kasih. Sama-sama.